Nah, selanjutnya kita lihat di jaringan. Nah, di jaringan ini HbO2 yang telah di HbO2 oksihemoglobin yang tadi terbentuk di paru-paru di jaringan yang membutuhkan di pembuluh kapiler, dia akan berdisosiasi membentuk Hb dan juga oksigen. Nah, oksigen yang terlepas ini dia selanjutnya akan berdifusi masuk ke jaringan. Oke, karena jaringan di mana dia membutuhkan oksigen untuk dia respirasi seluler. Tentu saja kadar oksigen di jaringan rendah, sedangkan kadar oksigen di darah itu tinggi dan oksigen dapat berdifusi. Nah, CO2 yang merupakan gas dari hasil limbah metabolisme yang diproduksi oleh jaringan, dia akan memasuki aliran darah, memasuki pembuluh kapiler, dia akan berdifusi, dia akan berikatan dengan CO2 itu akan berikatan dengan hemoglobin membentuk karboksi hemoglobin. Nah, sebenarnya karbon dioksida ini dia kalau dalam pengangkutan transport gas, dia lebih merupakan gas yang lebih larut ke dalam air gitu dibandingkan oksigen. Sehingga sebagian besar sebenarnya karbon dioksida ini malah bereaksi dengan air. Jadi dia bereaksi dengan air, dia membentuk asam karbonat H2CO3, kemudian H2CO3 akan segera berdisosiasi membentuk ion H+ dan juga eh, ion karbonat HCO3-. Nah, ion H+ yang terbentuk ini dia akan berikatan juga dengan hemoglobin untuk membentuk HBH. Oke, nah selanjutnya HBH yang terbentuk dan juga HbCO2 yang terbentuk, dia akan dibawa dari jaringan dari kapiler di jaringan untuk masuk ke dalam paru-paru untuk nanti ditransport ke paru-paru melalui aliran darah. Oke, jadi sebenarnya reaksinya hanya bolak-balik saja baik di paru-paru, baik di kapiler di paru-paru maupun kapiler di jaringan. Oke, nah selanjutnya HCO3- ini karena ini prosesnya berlangsung mostly itu terjadi di eritrosit. HCO3- ini juga akan ditransfer keluar sel dan dia juga ditransfer secara antiport dengan ion Cl-. Melalui transporter khusus. Oke, kita selanjutnya akan lihat sebenarnya proses transport gas ini dia sangat bergantung sama tekanan parsial yang ada yang terjadi di jaringan, di kapiler dan di paru-paru. Jadi kita ketahui bahwa tekanan akan menyebabkan gas atau udara dia bergerak dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nah, pada di kasusnya di jaringan, nah ketika uh, bagian arteri pulmonalis ketika sebelum dia memasuki ke kapiler dia memiliki kadar kadar tekanan parsial karbon dioksida itu dia lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan parsial oksigen. Oke, karena tekanan parsial oksigen di arteri kapiler arteri pulmonalis dia masuk ke kapiler paru-paru. Ini paru-paru. Nah, paru-paru maka dia menyebabkan karbon dioksida yang tinggi, tekanan parsialnya yang tinggi di sini dia menyebabkan karbon dioksida itu berpindah masuk ke dalam paru-paru. Sedangkan di paru-paru itu sendiri dia memiliki tekanan parsial oksigen yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan parsial karbon dioksida. Nah, karena tekanan parsial oksigen yang lebih tinggi di paru-paru dibandingkan sama di jaringan, jadi jaringan ini dia memiliki tekanan parsial oksigennya rendah, maka oksigen itu dia akan berdifusi masuk ke dalam jaringan. Oke, sehingga pada vena pulmonalis yang keluar dari kapiler paru-paru, dia lebih cenderung memiliki tekanan parsial oksigen yang lebih tinggi
dibandingkan dengan tekanan parsial karbon dioksida. Nah, selanjutnya darah dia mengalir memasuki jantung. Nah, selanjutnya dia bergerak menuju ke jaringan. Nah, di jaringan ini karena dia punya tekanan parsialnya mirip di sini ya, di mana tekanan parsial oksigen itu lebih tinggi daripada tekanan parsial di tekanan parsial karbon dioksida, sedangkan di jaringan yang di mana dia aktif untuk melakukan metabolisme, yang di mana dia cenderung menggunakan oksigen sehingga menyebabkan tekanan parsial oksigen di jaringan itu sebenarnya lebih rendah dibandingkan dengan tekanan parsial dibandingkan dengan tekanan parsial gas karbon dioksida. Nah, karena adanya perbedaan tekanan parsial ini, maka tekanan parsial yang sebelumnya di sini dia tinggi, oksigennya tinggi, maka oksigen ini akan berpindah memasuki ke jaringan. Kemudian karbon dioksida, karena karbon dioksida memiliki tekanan parsial di sini di jaringan itu tinggi, kadar karbon dioksida itu tinggi, maka karbon dioksida akan berdifusi memasuki jaringan, sehingga dia mostly ada vena. Ini dia memiliki tekanan parsial karbon dioksida itu yang lebih tinggi dibandingkan dengan tekanan parsial oksigen. Oke. Nah, ini vena sistemik. Selanjutnya darah dia kembali lagi ke jantung, dan dia juga masuk lagi ke jantung dan dipompa lagi kembali memasuki ke vena ke arteri pulmonalis, yaitu dia di mana dia punya tekanan parsial karbon dioksida itu lebih tinggi agar menyebabkan karbon dioksida yang ada di kapiler paru-paru, ini kapiler paru-paru, dia dapat berpindah ke ini kapiler tubuh. Karbon dioksidanya dapat berpindah dari kapiler paru-paru ke paru-paru. Ya, demikian terkait dengan transport gas yang terjadi pada tubuh manusia.